Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksak Ramadan dari Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan mata kuliah dari sistem kendali cerdas, yaitu mengenai UTS ya, UTS sistem kendali cerdas. Yang pertama itu soalnya ada jelaskan pengertian sistem kendali cerdas dan perbedaannya dengan sistem kendali konvensional. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sistem kendali cerdas adalah sistem pengendalian yang memiliki kemampuan untuk meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Sistem ini dapat belajar dari data, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, serta menangani ketidakpastian yang sulit diatasi oleh metode konvensional. Nah, yang dimaksud di sini tuh sistem kendali cerdas adalah sistem pengendalian yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara otomatis seperti manusia. Contohnya itu ada robot di industri atau AC, smart home lah ya. Lanjut, yang kedua ini ada soal sebutkan dan jelaskan komponen utama dalam sistem kendali cerdas. Yang pertama ini ada sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan atau sistem yang dikendalikan. Yang kedua ada controller atau yang sudah saya pelajari dulu, microcontroller itu merupakan otak sistem yang memproses data dari sensor dan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga ada basis pengetahuan atau knowledge base, berisi aturan, data, atau pengalaman yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada algoritma, berfungsi untuk melakukan analisis dan pembelajaran. Yang keempat itu yang terakhir yang kelima aktuator, berfungsi menjalankan yang diperintahkan oleh controller tersebut. Yang ketiga ada sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem kendali cerdas. Kelebihannya yaitu sistem kendali cerdas ini lebih adaptif. Yang kedua menangani ketidakpastian. Yang ketiga ada efisiensi waktu, biaya, maupun apapun itu. Yang kekurangannya itu biayanya lebih tinggi, membutuhkan data yang banyak. Yang terakhir sulit dianalisis secara matematis, jadi butuh data yang lebih banyak. Lanjut, yang keempat ada jelaskan hubungan sensor, controller, dan aktuator dalam sistem otomatisasi cerdas. Sensor bertugas mendeteksi kondisi lingkungan dan mengirimkan data ke controller. Controller kemudian mengolah data tersebut dan mengambil keputusan berdasarkan program atau algoritma yang digunakan. Selanjutnya, controller mengirimkan perintah kepada aktuator untuk melakukan tindakan tertentu. Contohnya itu di sini ada sistem AC otomatis, sensor suhu mendeteksi suhu ruangan. Yang kedua, controller membandingkan suhu dan set point. Aktuator berupa kompresor dan kipas AC bekerja untuk menurunkan. Dengan demikian, sensor berfungsi sebagai indera, controller sebagai otak, dan aktuator sebagai otot dalam sistem otomatis. Jadi tuh sensor ini buat ngebaca atau memerintahkan aktuator. Nah, diprosesnya lalu di controllernya ini. Lanjut, yang kelima, apa yang dimaksud dengan pembelajaran learning pada sistem cerdas? Pembelajaran learning pada sistem cerdas adalah kemampuan sistem untuk mengubah atau meningkatkan pengetahuannya berdasarkan data, pengalaman, maupun umpan balik yang diterima atau feedback yang diterima. Proses ini bertujuan agar sistem mampu mengenali pola, melakukan prediksi, dan mengambil keputusan secara lebih efektif. Kemampuan belajar ini menjadi dasar dari sebagai teknologi kecerdasan buatan seperti machine learning, deep learning, dan artificial neural network. Lanjut, yang keenam
Sebutkan algoritma yang digunakan pada sistem kendali cerdas. Algoritma yang digunakan pada sistem kendali cerdas itu ada banyak sebenarnya. Cuman yang perlu saya paham ada 4. Fuzzy Logic, Artificial Neural Network, Machine Learning, Deep Learning. Lanjut. Nah, di sini pada soal terakhir ini, yang soal ke-7 ya. Jelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Di samping ini ada gambar. Gambar ini menunjukkan saraf tiruan atau artificial neural network tipe feed forward neural network yang terdiri dari 3 lapisan utama. Ada input layer, ada hidden layer, ada output layer. Nah, fungsi dari setiap layeran ini berbeda. Yang pertama itu fungsi input layer menerima data dari luar menjadi masukan awal jaringan. Yang kedua ada hidden layer. Pada gambar tersebut terdapat 4 neuron hidden layer. Fungsinya mengolah informasi dari input, menemukan pola atau hubungan yang kompleks. Ketiga, melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada output layer. Pada gambar tersebut terdapat 2 neuron output. Fungsinya menghasilkan keputusan akhir dari jaringan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.